Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar. Di sini saya akan melakukan introduction mengenai PHP framework. Seperti yang kita tahu, di saat-saat ini sudah banyak sekali framework yang digunakan dan tidak hanya PHP saja yang bisa digunakan sebagai framework, ada bahasa-bahasa lain juga. Seperti contohnya JavaScript banyak juga untuk framework dan juga bahasa-bahasa lainnya. Namun di momen kali ini saya akan melakukan diskusi mengenai framework dengan basis bahasa PHP. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan framework? Nah, di saat kegiatan yang sudah semakin banyak informasi saat ini, kita perlu sekali menggunakan framework. Mengapa? Yang pertama dalam proses pengembangan aplikasi. Nah, di dalam framework ini, framework itu menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masuk data, pengolahan session, dan keamanan. Nah, di sini di dalam framework ini sudah dibentuk objek-objek yang akan nantinya mudah untuk dipanggil. Semua proses tersebut di dalam program yang nantinya akan kita buat. Dan yang kemudian sudah tidak perlu membuat program dari awal. Seperti misalnya kita melakukan akses ke database, kita tidak perlu melakukan record dari awal lagi untuk melakukan akses ke database. Kita cukup melakukan beberapa fungsi-fungsi sederhana saja yang sudah disiapkan oleh framework untuk melakukan akses ke database. Kemudian yang kedua adalah struktur program yang teratur dan konsisten menggunakan konsep MVC. Nah, di sini framework sudah melakukan pengaturan tersendiri mengenai konsistensi dalam programnya. Jadi harapannya nanti ketika pengguna atau user yang bekerja dalam kelompok menggunakan framework tersebut, maka komunikasi antar satu dan yang lainnya antar tim itu tidak mungkin ada kesulitan di dalamnya karena sudah ada struktur program tersendiri. Dan yang kemudian adalah lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, waktu kegiatan tim di sini sudah ada patokan umum untuk melakukan pemrograman. Jadi di sini ketika ada tim lain yang melakukan atau orang lain yang melakukan pemrograman dengan project yang kita buat, tidak akan terlalu bingung. Kemudian terdapat banyak extension modul dan mengembangkan aplikasi dengan cepat. Di sini semisal ada beberapa dari programmer-programmer lain sudah membuat suatu modul untuk mempermudah cara bekerja kita. Di sini kita bisa gunakan modul tersebut, bisa ekspor modul tersebut ke dalam program yang kita buat sehingga nantinya dalam pembuatan aplikasi program akan bisa lebih cepat dari pemrograman jika kita menggunakan native seperti biasa. Dan kemudian beberapa framework di sini ada banyak seperti yang saya sebutkan di awal. Kalau seperti PHP sudah ada kode igniter, kalau sekarang kode igniter sudah sampai ke kode igniter 4. Laravel sekarang sudah Laravel 9 dengan basis PHP 8, di 2 Falcon dan juga Z. Kemudian di Python ada juga Django. Django ini fokus ke API web, Pyramid, Flask, Falcon dan juga Sonic. Ada yang juga yang berbasis ASP yaitu ASP.NET MVC, basis Java juga ada Spring Boot, dan juga basis JavaScript ada banyak yaitu AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js, Next.js, bahkan ada beberapa framework-framework baru lagi yang sudah ada di dalam kegiatan pembuatan aplikasi. Dan untuk yang Ruby adalah Ruby on Rails. Kemudian kita lanjutkan kita di sini akan berfokus pada framework Y2. Nah, di sini apa itu Y2? Nah, di sini Y2 sendiri itu merupakan framework PHP yang performanya cukup tinggi dalam pengembangan aplikasi web berskala besar. Y2 tadi di sini adalah framework dengan basis PHP sama seperti yang disebut sama seperti penjelasan sebelumnya. Dan kemudian dengan Y2 ini kita juga memungkinkan untuk proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Nah, sama seperti framework-framework lainnya, di sini Y2 juga memiliki keunggulan hal yang sama, yaitu mempercepat proses pengembangan dan juga Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, entah itu portal maupun CMS dan lain sebagainya, sesuai dengan keperluan dari organisasi atau perusahaan yang teman-teman sekarang di sana saat itu. Juga nama Y2 itu sendiri sebagai pengetahuan saja, Y2 sendiri itu singkatan dari Yes It Is.
Yes, it is fast, it is secure, and it is professional. It is right to be my next project. Kemudian fitur-fitur dari U2 sendiri, kalau di dalam aplikasi U2 sendiri sudah terdapat banyak sekali fitur ya untuk pengembangannya. Yang pertama adalah predefined schema for user table. Jadi di sini ada skema yang sudah predefined oleh U2-nya. Jadi kita juga bisa langsung melakukan coding sesuai skema yang sudah dibuatkan, dan kemudian user login dan registration form di sini juga di U2 juga sudah disiapkan. Jika teman-teman sendiri sudah banyak yang membuat aplikasi, pasti sudah tidak asing dengan login dan registration. Dua fitur itu adalah fitur yang cukup utama karena untuk membatasi penggunaan dalam aplikasi itu sendiri, baik dia itu berhak maupun tidak. Kemudian forgot password di sini juga sudah disediakan frame-nya, sudah disediakan frame dan juga kerangka kerjanya untuk jika ada kegiatan forgot password. Kemudian separate front end dan domain. Nah, di sini di U2 sendiri sudah dirancang juga untuk mempermudah dalam melakukan development. Ketika developer itu sendiri sudah dibagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Nah, di sini akan dipermudah untuk melakukan klasifikasinya nanti di dalam Git. Kalau misalnya Git, nanti di merge-nya akan lebih mudah. Kemudian automatic generation for model control dan view. Nah, nantinya di U2 sendiri nanti ada suatu interface yang nantinya bisa melakukan inisiasi model, control, dan view itu melalui interface tersebut. Jadi tidak memang masih diperlukan untuk beberapa code, tapi di sini dimudahkan untuk membuat konstruksinya dan lain sebagainya di dalam suatu tampilan. Nah, nanti ada GUI-nya sendiri untuk melakukan penambahan-penambahan tersebut. Kemudian build integration with Twitter Bootstrap dan juga mobile first design. Nah, di sini untuk front end-nya sendiri sudah basisnya Bootstrap ya, dari basisnya itu memudahkan untuk tampilan. Jadi tidak perlu melakukan impor dari awal lagi. Nah, itu sudah include di dalamnya yang robust widget dan helpers data presentation, etc. dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti juga banyak juga fitur dari U2 sendiri yang bisa dikembangkan dari developer. Kemudian berikutnya MVC. Nah, di sini MVC cukup populer di tahun 2020-2021 ya untuk konsep dari MVC sendiri, yaitu model, view, dan controller. Nah, di sini beberapa framework juga masih menggunakan MVC dan sudah ada, dan beberapa framework juga sudah ada yang meninggalkan konsep MVC ini sendiri. Karena kebanyakan dari view sendiri, kalau di kegiatan sekarang dia sudah dipisah menjadi satu proyek tersendiri daripada proyek yang ada. Kalau misal di konsep MVC ini sendiri, tampilan front end dari aplikasi ini masih dijadikan satu proyek. Kembali lagi untuk membahas MVC, di sini MVC adalah model view control. Nah, model di sini adalah saya lanjutkan dulu untuk U2. Ini U2 sendiri juga framework yang menggunakan konsep MVC. Nah, model ini adalah mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Di sini model di sini itu seperti bertindak sebagai koneksi database. Jadi semua item-item yang ada di data, baik itu nanti di database maupun nanti API ini bisa diatur satu sentral lewat satu model. Kemudian view di sini berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, form, masukan, dan lain-lain. Nah, view di sini yang seperti tadi saya sampaikan sudah beberapa mulai ditinggalkan ya. Jadi untuk view sendiri dari front end sendiri sudah mulai menggunakan project lain sendiri. Jadi berbeda project dengan project dari MVC ini, dari koneksi ke database. Kita menggunakan API lebih tepatnya. Untuk kemudian yang controller di sini adalah merupakan agen yang bertugas untuk mengelola komunikasi antara model dan view. Jadi untuk pengelolaan datanya sendiri, kalau misal perlu ada beberapa edit data atau penyesuaian pemanggilan data, nah di sini controller bertugas untuk hal tersebut. Di Y2 juga sudah mengaplikasikan front controller yang disebut application front controller, ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller sesuai. Kemudian untuk kebutuhan sendiri, karena Y2 adalah PHP framework, jadi pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan, terutama di sini adalah OOP-nya. Itu perlu sekali untuk memahami dari konsep Y2 itu sendiri. Kemudian untuk pengetahuan tentang HTML dan CSS ini juga diperlukan karena dari Y2 sendiri itu adalah memiliki konsep MVC yaitu view. Nah, di sini view itu adalah merupakan tampilan front end.
Jadi tentu saja HTML dan CSS ini perlu untuk diketahui. Kemudian untuk karena Y2 itu seperti saya sampaikan tadi, Y2 adalah OOP, framework yang OOP, jadi pengetahuan OOP itu akan sangat membantu untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Kemudian untuk nanti di dalam pembahasan berikutnya ada instalasi juga, bagaimana cara kita menginstalasi Y2, GII, nah ini tadi yang saya sebutkan dengan UI-nya sendiri. UI-nya sendiri dari Y2 ketika melakukan development tanpa memegang sedikit tanpa memegang code, aplikasi struktur dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.